Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Khairun Ternate, khususnya program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas topik yang semakin relevan di dunia keuangan global, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Jadi, sebagai sistem keuangan yang berbasis pada nilai-nilai etis dan keadilan, keuangan syariah ini bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi itu berlaku untuk siapa saja yang mencari alternatif dari sistem konvensional yang seringkali rentan terhadap spekulasi dan ketidakadilan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu keuangan syariah? Jadi, secara sederhananya, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang mematuhi hukum-hukum Islam atau mematuhi syariat-syariat dalam Islam, yang dimana melarang riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian berlebihan, dan melarang maisir atau kita sebut judi. Keuangan syariah juga itu mendorong pembagian resiko dan keuntungan yang adil. Jadi, menurut laporan Islamic Financial Service Board atau IFSB yang terbaru, itu mengatakan bahwa mengemukakan bahwa aset keuangan syariah global telah melampaui 3,88 triliun US dollar pada akhir 2024. Itu menunjukkan bahwa ketahanan sektor ini terhadap guncangan ekonomi seperti yang terjadi kemarin, yaitu COVID-19 atau kita sebut COVID-19. Nah, di Indonesia sebagai negara dengan popularitas muslim terbesar di dunia, itu perbankan syariah itu sangat berkembang pesat. Jadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah mencapai 7-8% dari total aset perbankan nasional pada tahun 2024, dengan proyeksi pertumbuhan 10-15% per tahun hingga tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah itu memang sangat bertumbuh, ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah atau perbankan syariah itu sangat pesat di Indonesia hingga saat ini. Kemudian kita masuk pada prinsip dasar syariah dalam keuangan. Yang pertama ada larangan riba atau bunga. Jadi, keuntungan atas pinjaman uang atau riba diharamkan dalam Islam. Seperti yang kita tahu bahwa dalam riba ini atau bunga ini, itu ketika saya berikan contoh, si A memberikan pinjaman si A membutuhkan uang, kemudian ia meminta pinjaman kepada si B. Nah, si B ini mengatakan bahwa saya berikan uang 100.000, tapi kamu harus mengembalikan 2 kali lipat minggu depan. Seperti itu termasuk riba. Itu dapat memberatkan satu pihak. Kemudian contoh lainnya, saya meminjamkan kamu uang 1 juta, jatuh tempo harus kamu lunasi jangka waktu pelunasannya itu 1 bulan. Saya berikan 1 juta, jika kamu harus membayar misalnya 200.000 setiap minggu. Jika tidak dibayar, maka akan dikenai denda sebesar 10%. Nah, itu juga termasuk riba karena itu dapat memberatkan pihak yang meminjam. Itu semua itu dilarang dalam agama Islam, yang dimana prinsip syariah ini itu berakar pada Al-Quran dan hadis. Kemudian larangan gharar atau transaksi yang tidak jelas. Jadi transaksi itu harus bebas dari ketidakpastian ekstrim. Semua syaratnya itu harus jelas. Contoh gharar ini seperti apa? Misalnya kita menjual ikan yang ada di laut, padahal ikannya ini belum ada.
Contoh lainnya, kita menjual janin seekor sapi. Kita mengatakan kepada pembeli bahwa sapi saya ini dia sedang dia sedang gunting. Kemudian di dalam perutnya ini ada 2 ekor sapi. Jadi dari harga awal sapi ini adalah 25 juta, maka kamu akan membayar senilai 28 juta karena ada anak-anak sapi dalam perut si ibu sapinya ini. Padahal kita tidak tahu apakah di dalam perut sapi itu ada 2 atau 3 atau 1, itu tidak jelas. Atau belum tentu juga nanti saat lahir anaknya akan hidup, bisa saja anaknya pas lahir itu akan mati. Itulah yang disebut dengan gharar. Itu juga dapat merugikan satu pihak karena itu tidak ada kepastian. Sama halnya dengan judi. Kemudian larangan maisir atau judi. Jadi mungkin kita sudah tidak asing dengan judi. Kalau judi zaman sekarang itu seperti slot, apalah itu yang saya pernah dengar, kakek merah dan lain sebagainya. Itulah judi zaman sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang itu biasanya saat pertandingan bola itu menaruh jika tim ini menang saya bayar sekian, jika tim ini menang saya bayar sekian. Nah, itu juga termasuk judi. Itu judi-judi anak muda zaman sekarang. Kemudian ada pembagian risiko atau profit and loss sharing. Jadi bagaimana sistem pembagian risiko ini? Jadi pendanaan itu diberikan dengan prinsip bagi hasil. Misalnya satu orang individu mempunyai perusahaan, kemudian ia bekerja sama dengan bank, kemudian ia bekerja sama dengan bank untuk memperbesar usahanya itu. Kemudian ia menggabungkan uang perusahaannya dengan uangnya dengan modal dari bank syariah. Kemudian keuntungan dari hasil usaha itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tadi. Kemudian investasi halal. Jadi prinsip dalam syariah keuangan itu ia hanya berinvestasi pada sektor dan aktivitas halal saja. Jadi dia tidak akan berinvestasi pada misalnya alkohol yang dilarang dalam agama, kemudian babi dan lain sebagainya yang diharamkan. Kemudian tanggung jawab sosial. Jadi keuangan syariah itu menekankan manfaat bagi masyarakat luas. Misalnya melalui zakat, melalui wakaf dan pembiayaan UMKM dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Jadi seperti yang dibahas tadi di atas, jadi keuangan syariah itu bebas bunga, sedangkan keuangan konvensional itu menerapkan bunga berbasis. Kemudian keuangan syariah itu bagi untung dan rugi, tetapi keuangan konvensional itu tetap. Jadi dia menerapkan mekanisme memberikan bunga tetap kepada para klien terlepas dari kondisi usaha klien tersebut. Kemudian resikonya ditanggung bersama. Jika bank syariah keuangan syariah itu risikonya itu ditanggung bersama. Jika bank mengalami keuntungan, maka nasabah juga akan untung. Tapi jika bank mengalami kerugian, maka nasabah juga akan mengalami kerugian. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa mekanisme keuntungan konvensional itu menggunakan bunga tetap. Misalnya itu pinjaman dengan 5% bunga tahunan. Jadi itu dapat membebani nasabah jika gagal bayar. Sedangkan syariah itu menggunakan profit sharing seperti mudharabah, satu pihak modal, satu pihak usaha itu bekerja sama.
satu orang pemilik modal kemudian memberikan modal kepada satu orang untuk mengelola usaha tersebut, atau murabaha, penjualan dengan margin transparan, yang dimana resikonya ini dibagi antara bank dan nasabah. Kemudian di bank konvensional itu meminjamkan uang dan menagih bunga, mentransfer, jadi dia mentransfer risikonya kepada nasabah. Nah, di syariah mendorong kemitraan seperti musyarakah, kemudian di mana bank dan nasabah itu berbagi untung dan rugi. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika bank untung maka nasabah juga akan untung, jika bank rugi nasabah juga akan merugi. Nah teman-teman, di bank konvensional itu juga sering mendukung investasi spekulatif, sementara syariah itu menghindari sektor haram dan wajib menyertakan elemen sosial seperti zakat, infak, bagi hasil dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada instrumen keuangan syariah. Itu ada murabaha. Jadi murabaha ini saya berikan contoh, nasabah ini mengajukan kepada bank untuk membeli satu bangunan rumah. Kemudian di dalam pembicaraan tersebut bernegosiasilah mereka tentang harga yang telah untuk kesepakatan harga. Kemudian setelah sepakat, bank membeli rumah tersebut, kemudian dijual lagi kepada nasabah ini dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian musyarakah, kerjasama usaha. Jadi misalnya satu individu mempunyai usaha, kemudian bekerjasama dengan bank untuk memperluas usahanya, kemudian margin atau keuntungan dari usahanya nanti itu dibagikan. Keuntungan bersama itu dibagikan sesuai dengan kontribusi. Jadi semua yang bermitra dengan kemitraan ini harus bekerja aktif dalam usaha tersebut. Kemudian ada mudharabah, kemitraan, di mana satu pihak ini menyediakan modal, kemudian memberikan kepada satu pihak. Misalnya saya mempunyai modal, saya memberikan modal itu terhadap si A. Kemudian si A ini yang mengelola usaha tersebut. Nanti hasil penjualan atau keuntungan dari usaha itu nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya saya 80%, kemudian yang mengelolanya itu 20%. Kenapa saya lebih tinggi? Karena jika ada kerugian, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah yang pemilik modal, bukan pengelola modal. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada ijarah, yaitu sewa syariah. Itu mirip dengan leasing, di mana bank memiliki aset kemudian ia menyewakannya. Kemudian ada sukuk. Sukuk ini obligasi syariah yang mewakili pemilihan aset nyata, bukan hutang. Jadi jenis sukuk ini itu termasuk sukuk mudharabah, itu berbasis profit sharing seperti tadi, bagi hasil, atau jika untung maka nasabah juga untung, jika rugi maka nasabah juga akan ikut merugi. Kemudian perbankan syariah. Jadi perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu kalau tidak salah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Kemudian di Indonesia itu pertama kali bank syariah itu ada Bank Muamalat. Bank Muamalat itu didirikan pada tahun 1991. Itu adalah bank syariah pertama di Indonesia. Jadi baru-baru ini tahun 2021 itu bank ini digabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Nah, hasil manajer dari Bank BRI Syariah, BNI Syariah juga, kemudian dari BSM, itu menjadikannya bank syariah terbesar di Indonesia sekarang ini, yang kita kenal BSI. Kemudian tantangan dan implementasi keuangan syariah, yaitu ada literasi dan persepsi publik. Jadi masih banyak masyarakat itu kurang paham perbedaan antara perbankan dan syariah. Kemudian infrastruktur dan teknologi. Jadi pelayanan digital syariah itu relatif tertinggal. Seperti yang kita ketahui sekarang itu pelayanan digital syariah itu sangat tertinggal jauh di zaman sekarang. Seperti banking mobile, e-wallet yang halal itu sekarang di ekonomi di perbankan syariah itu sangat minim. Kemudian keterbatasan produk. Kemudian ada persaingan dan skala. Jadi bank konvensional yang memiliki UOS bisa menggunakan subsidi bunga dalam menyalurkan pembiayaan, sedangkan bank syariah itu murni bergantung pada skema rugi laba. Jadi hal ini memerlukan modal dan inovasi produk yang kompetitif agar bisa bersaing. Jadi teman-teman, seperti yang diketahui bahwa OJK dan Bank Indonesia itu menerbitkan peraturan khusus untuk lembaga keuangan syariah. Contoh, kemarin Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS di Bank Syariah. Nah, OJK juga punya regulasi terkait infrastruktur pasar modal dalam syariah. Itu mereka mengelola ZIWAF dan standarisasi akuntansi syariah. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, yaitu peran teknologi dalam keuangan syariah. Hambatan yang peran yang teknologi dalam keuangan syariah itu yang paling menonjol adalah digital banking atau m-banking mobile. Jadi bank syariah itu mendorong pengembangan aplikasi mobile banking dan sistem e-payment tanpa ribet. Jadi teman-teman, yang dapat disimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu keuangan syariah itu menggabungkan prinsip moral Islam. Jadi teman-teman, yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita yaitu keuangan syariah itu menggabungkan prinsip moral Islam dengan model bisnis modern, sehingga menjadikan sistem keuangan yang etis, adil, dan transparan, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang paling penting teman-teman, yang perlu diketahui bahwa keuangan syariah ini itu tidak membatasi hanya untuk muslim saja, tapi untuk siapa saja yang menghindari atau mencari alternatif yang menyediakan penaruhan uang atau pinjaman yang melarang atau tidak menggunakan sistem bunga, karena dapat memberatkan. Mungkin teman-teman sampai situ saja materi kita pada hari ini. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya pada lain hari. Disclaimer dulu, jika ada kesalahan dari penjelasan saya bisa dituliskan di kolom komentar. Sebagaimana saya juga masih belajar, jika ada yang mau dikoreksi silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.